Oke, halo, selamat malam. Selamat datang di YouTube channel Tough Trader Indonesia. Hari ini tepatnya konten kedua ya. Saya membuka konsultasi free di grup Tele. Kebetulan sudah banyak juga yang request chart gitu ya. Kurang lebih ada 20. Nanti akan saya bahas satu-satu gitu ya. Dan sebelumnya akan saya bahas dulu ya IHSG hari ini ya. Di hari Jumat kemarin kan sempat naik ya. Dan bikin gap nih di sini gitu ya. Gap dia di sini ya. Kemungkinan besok akan dibawa turun dulu gitu ya ke area-area berapa nih, 6299 6277 gitu. Entah memang akan koreksi di end of day-nya atau memang hanya di bawah mantul lalu naik lagi ke atas untuk uji resist di 6476 ya. Sesuai dengan prediksi saya sih kemarin gitu ya. Kalau memang dia uji resist, kemungkinan di bawah mantul 6476 dibawa turun lagi ke bawah untuk uji resist di 6165 gitu ya, atau langsung jebol 6476 gitu ya. Cuman memang setelah saya cek lagi, ini ada minor resistant gitu ya, pas banget di memantul juga di hari ini nih, di 6379 gitu ya. Mungkin kalau bahasa saya sideways minor gitu ya. Kalau misalkan memang besok akan dibawa mantul dulu untuk tutup gap gitu ya, dibawa turun dulu untuk tutup gap, kemungkinan mantul ke atas lagi gitu ya, untuk jebol resistan minor ya, atau resistan terdekat di 6379. Baru lanjut ke 6476. Oke, apapun itu good luck buat teman-teman yang memang sudah ngincar saham pilihannya masing-masing gitu ya. Silahkan dicek lagi, dianalisa lagi, diatur money manajemennya ya, pantau ketat dan pasang SL gitu ya. Atur risk per trade-nya ya. Oke, saya lanjut ke saham, pembahasan saham aja ya. Yang pertama ada BCAP. Nah, BCAP ini support terdekatnya ada di 118 gitu ya. Kemungkinan kalau dibawa turun ke 118 dulu, kita boleh di fast rate area-area jualannya di 127. Kalau jebol bisa ke 133 ya. Support selanjutnya di 113. Jadi resisten kedua di 133, support kedua di 113. Boleh tektokan di satu area 118, 127. Lanjut ada Wood. Woodnya kemarin baru breakout ya. Tanggung-tanggung breakoutnya. Ya. Kemungkinan kalau besok koreksi paling mantulnya di 730 gitu. Ini masih akan lanjut sih kemungkinannya. Kalau di 730 bisa buy on support gitu ya. Buy on support di 730, boleh antri di 750 730. Target selanjutnya kemana? Target selanjutnya untuk terdekatnya ada di 780 ya, 780 dan area-area 780 790. Kalau jebol di 820 840 ya. Lanjut ke Raja. Raja juga sama, kita mantul hari ini. Kalau mau fast trade masih bisa gitu ya. Boleh kalau mau masuk antri buy boleh di area 226 222 ya.
Untuk target selanjutnya bisa ke 240 ya. 234 240 lah ya. Boleh pasang SL-nya di bawah 220 di sekitar 212 ya. Lanjut Medco Marubozu ya, kemungkinan besok dibawa turun dulu sih. Tapi mungkin ada pantulan di 640 ya. Mudah-mudahan nggak jebol dari 640-nya. So far masih sideways, area 640 725 ya. Boleh yang suka bottom fishing bisa cicil di area-area support. Lalu ada ESIP. ESIP juga masih ada kemungkinan masih bisa naik. Kalau mau di fast trade aja ya. Boleh fast trade area 9298 ya. Kalau 98-nya jebol, potensi ke 108 ya. Ada 108, 111 ya. Boleh pasang SL di bawah garis trendline-nya di kalau mau masuk di 93 boleh di 85 berarti. Lanjut SCMA. SCMA ini masih downtrend ya. Cuman kalau mau fast trade bisa aja gitu ya. Kalau di bawah 1745-nya kemungkinan bakal turun ke 1645. Tapi kalau mau fast trade boleh coba pas banget di support nih. Boleh ambil pas di tektokan atau ya fast trade-nya. Targetnya di 1795 ya. 1795 1855 SMA-nya. Lanjut ada Harum. Harum ini so far sih kalau mayor trennya masih uptrend, baru mantul juga ya, dan koreksi, kalau saya masih koreksi sehat. Kemungkinan besok kalau call-nya bagus masih akan dibawa naik lagi. Kalau mau fast trade bisa aja ambil 5.500 target terdekat. Boleh pasang SL-nya di 4.900. Kalau jebol 5.500 potensi ke 5.900 ya. Good luck yang ngincar Harum. Lanjut ada BBYB. BBYB masih turun ya, baru jebol EMA 20. Tekanan pertamanya ada di 540. Kalau punya barang boleh hati-hati kalau udah turun 540 ya. Tapi kalau mantul dari 540-nya atau mau dicegat di 540 masih bisa. Ya. Buat fast trade di 655 gitu ya. Targetnya ke 655 760. Boleh pasang SL di bawah 540 ya. Lanjut IMAS. IMAS juga masih bikin higher low, jadi midtermnya masih uptrend. Mayornya juga mayornya sideways ya. Tapi sentimennya katanya lagi bagus ya. Nah, kemungkinan bikin symmetrical triangle. Bolehlah kalau buat fast trade.
besok ke target ke 1320 ya. Kalau jebol masih potensi ke 1370 ya, boleh area-area jualan 1320 1370. Potensi kalau jebolnya bisa lanjut ke 1500 ya, ada 1500 1630. Good luck yang ngincar emas. Lanjut GAA. Ya juga sama ya, polanya kurang lebih sama nih, symmetrical triangle. Atau ascending kali ya. Sudah jebol resisten trend line-nya. Kemungkinan kalau besok jebol di 376 ya bisa langsung maju melanjutkan penguatan ke area 400 ya. Boleh pasang SL di bawah 360 ya. Lanjut kita ke JAS. JAS juga sama. Bolehlah cicil-cicil ya. Tapi masih risk rewardnya masih kurang menarik. Kalau mau ditungguin turun dulu ke bawah ke area 780 180 177 ya. Baru bisa dipakai fast trade atau mau swing boleh. Potensi terdekatnya ke 220 ya. So far sih just belum menarik menurut saya sih. Lanjut ke FPNI. FPNI juga masih area sideways ya. Area sideways-nya di 240, 280, 288. Boleh sih kalau mau dicicil ya atau fast trade boleh. Boleh pasang SL-nya di bawah 240. Targetnya terdekat paling 268 270 ya. 268 270 ya. 266 272 oke, sekitaran segitulah. Lanjut JSky. JSky masih downtrend ya. Cuman udah bikin support baru nih di sini nih. Kalau mau spec buy bisa aja. Bisa spec buy, target terdekatnya ke 160 163 ya. Untuk SL-nya bisa di bawah 139. Kita lanjut ke TDPM. Nah, TDPM. Sebenarnya TDPM tuh menarik ya. Cuma memang banyak selling pressure dan buying pressure-nya gitu ya. Banyak jarum suntiknya nih. Artinya apa? Banyak yang nyangkut ya. Terus polanya juga sebenarnya bagus. Kalau mau diambil bisa aja gitu ya. Boleh pasang SL di bawah 122. Terus potensi melanjutkan penguatannya ke area 136, 142, 147 ya. Potensi kalau di swing bisa minimal 154. Ini udah pernah saya rekom juga sih di grup premium. Sorry, di grup super ya. Lanjut kita ke LSIP.
LSIP menarik juga gitu ya. Baru breakout, perjalanannya harusnya masih panjang. Boleh kalau mau fast trade bisa diambil ya. Target terdekatnya di 1530, 1560. Target selanjutnya bisa 1620, 1655 ya. Kalau mau target jauh di 1700 sampai 1900 ya. Kalau swing ya, kalau fast trade ya tadi di area 1530, 1560 ya. Kita lanjut ke BKSL. BKSL ini volumenya kecil ya, maksudnya banyak anomalinya. Lebih baik dihindari sih, tapi kalau misalkan mau spekulasi buy boleh ya. B50 jual cepat di 51, 52 boleh. Potensinya belum, kalau apa namanya, belum menarik sih, soalnya belum bikin pola dia, masih sebatas di area-area situ ya, area-area gocap. Lanjut baik DMMX. DMMX nih kalau besok breakout ya di 464 cakep, boleh diambil. Boleh pasang SL-nya di yang terdekat aja di bawah 414. Kalau mau swing masih bisa. Kalau mau fast trade boleh pasang SL di bawah 440 ya. Potensi kemana gitu ya? Potensinya ini kalau udah all time high gitu ya. Lihat profit run aja, pasang TS. Kalau pakai Fibo bisa jangan pakai Fibo. Kalau pakai Fibo ke 506 ya berarti ya. 506 lanjut 536 gitu. Good luck yang ngincar DMMX. So far sih masih akan jalan buat saya ya. Lanjut kita ke ITIC. ITIC boleh baru mantul dari tren lainnya. Kalau fast trade boleh di area-area ambil antri ya, antri di 590, 580. Kalau untuk area TP-nya di 6115 atau 620 ya. Kalau jebol potensinya ke area 685, 680 sampai 730. Jadi boleh, kecuali kalau dia jebol di bawah 550-nya ya. Baru harus hati-hati. Lanjut ke PTPP. So far juga masih mulai menarik gitu ya. Karena dia udah di supportnya. Jadi kalau dia jebol trend line-nya nih di 14.400 lah ya. Baru boleh dibuang dulu ya. Tapi semoga mantul. Kalau mantul boleh fast trade ke 1625, 1675. Potensi jauhnya ke 1800 ya. 1865. Kita lanjut ke APLN.
Sama nih polanya udah descending triangle. Kemungkinan sih kalau jebol fast rate boleh, area-areanya area TP pertama di 187 188, kalau lanjut dia ke 193 196, bisa lanjut sih paling jauh gitu untuk swing minimal ke 218 ya. Oke. Sudah selesai pembahasan saham hari ini ya. Good luck buat teman-teman yang sudah mengincar sahamnya atau punya sahamnya ya, semoga cuan. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan jika dirasa konten ini bermanfaat boleh di-share. Semoga konten saya bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman semakin tercerahkan. Terima kasih dan salam.